Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada di awal minggu ini. Kita mengucapkan syukur buat setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini kita ada semua karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan-Nya. Kita mengucap syukur buat setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Biarlah segala pujian, hormat hanya
hanya bagi Dia saja. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala hormat, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian Tuhan, segala pujian kaitankan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sembah, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan, kami muliakan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, amin, hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sungguh bersyukur, kami mengucapkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap pemulihan, untuk setiap
kesembuhan, bahkan setiap berkat-berkat-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru, untuk kesempatan, untuk minggu yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu mengawalinya senantiasa bersama Tuhan, menjalani hidup juga bersama Tuhan. Dan kami rindu terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan, daripadanya lah kami memperoleh hidup. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini. Dan kami sungguh Tuhan rindu, Tuhan Kau boleh melawat kami setiap pribadi dimanapun kami berada. Tuhan, kami sebentar akan membaca firman. Tuhan, tolong untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh hidup di dalamnya setiap hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus. Kita akan membuka pasal yang kedua. Efesus pasal 2. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Efesus pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semuanya. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang minggu ini kita akan berbicara atau akan merenungkan topik tentang kasih dari surat Rasul Paulus dalam konteks kesatuan jemaat. Saudara, ketika kita membaca kitab Efesus, saudara, jadi kita akan belajar, maaf ya mungkin ada salah perkataan saya. Kita akan belajar bersama-sama dalam satu minggu ini dari surat Efesus. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Jadi kalau kita memperhatikan di sana, saudara, kita bisa melihat ada banyak ayat berbicara tentang kasih dan kesatuan jemaat. Saudara, saya mungkin di hari pertama ini memberikan sedikit pengantar saja. Kalau kita membaca kitab Efesus, kita akan melihat satu topik yang sangat besar, yaitu tentang kesatuan jemaat sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita membaca surat Efesus ini, kita bisa membaginya dalam dua kelompok besar. Ya, bagian yang pertama itu bagian tentang kalau boleh dikatakan itu dasarnya atau teorinya, itu pasal 1 sampai dengan pasal 3. Itu berbicara tentang penebusan orang percaya. Jadi bagaimana orang percaya itu diselamatkan, bagaimana orang percaya itu ditebus. Jadi bagian pertama pasal 1 sampai dengan pasal 3 berbicara penebusan orang percaya. Lalu bagian yang kedua, yaitu pasal yang ke-4 sampai pasal yang ke-6, itu berbicara tentang kehidupan orang-orang percaya. Artinya berbicara tentang tindakan nyata, hal yang praktis, kehidupan nyata saya dan saudara sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus. Jadi ada dua bagian besar ini. Jadi selama satu minggu ini kita coba lihat, kita renungkan untuk bicara tentang kasih itu di mana. Nah, pagi ini kita membaca pasal yang kedua
ayat 14 sampai 16. Berarti posisinya masih dalam tahap apa? Dasarnya, pengajarannya. Bagaimana orang ditebus, tentang penebusan. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang ke 2 ini ayat 14 sampai 16, saya memberikan satu tema di sini tentang kasih yang mempersatukan. Kasih yang mempersatukan tentu tidak titik di sana. Kasih yang mempersatukan di dalam Kristus. Karena ada banyak saja, mungkin ada saja orang membuat satu kesatuan, satu persatuan atau satu komunitas, ya, yang diikat oleh mungkin apakah hobi, apakah macam-macam. Tapi ini, saudara, jelas bahwa kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan di dalam Kristus. Jadi kasih itu mempersatukan dalam Kristus. Kasih itu mempersatukan. Nah, saudara, kita bisa belajar di sini bagaimana kasih itu mempersatukan. Saudara, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bagian pertama dari kitab Efesus ayat pasal 1 dan sampai 3 itu berbicara tentang penebusan. Jadi ketika kita membaca pasal 2 ini, kita sedang belajar tentang bagaimana penebusan Kristus itu mempersatukan kita. Bagaimana penebusan Kristus itu mempersatukan kita. Nah, ada beberapa kata di situ disebutkan, saudara, kalau kita melihat, yang sangat penting adalah bagaimana Kristus menjadi damai sejahtera. Bagaimana Kristus menjadi damai sejahtera yang mempersatukan, yang menyatukan atau orang apa saja, dari golongan mana saja yang selama ini terpisah. Saudara, pada awalnya semua orang terpisah, bukan? Masing-masing ada dalam komunitasnya, dalam sukunya, dalam keadaan masing-masing. Tetapi Kristus, karya penyelamatan Kristus, karya penyaliban Kristus itu menyatukan, mempersatukan. Dalam konteks kitab Efesus, antara dua kelompok besar yang berseteru, yaitu Yahudi non-Yahudi. Tapi sebetulnya bukan hanya itu saja. Berbicara orang dalam lintas batas, baik masalah sosial, baik masalah religius. Maka dikatakan di sana bahwa damai sejahtera itu yang mempersatukan, yang telah merobohkan tembok pemisah. Tembok pemisahnya apa? Bisa secara etnis, suku. Bisa secara religius, agama. Bisa secara status sosial. Bisa secara, ya, mungkin ideologi dan lain sebagainya. Tapi semua tembok itu, tembok yang besar itu dirobohkan oleh karya penebusan Kristus. Nah, saudara, makanya karya penebusan Kristus ini mempersatukan orang. Maka di mana Kristus benar-benar menjadi penebus dalam hidup kita, maka di situ ada kesatuan. Jadi ada kesatuan. Kristus telah merobohkan tembok. Dalam dunia modern, mungkin etnis tidak begitu. Mungkin status sosial ya masih, tapi tidak begitu parah seperti dulu. Tetapi dalam dunia modern ini, maksud saya dalam saat ini ya, apa sebutnya, pasca modern atau apa, ada banyak tembok juga yang sebenarnya
memisahkan setiap orang, membuat perpecahan, baik dalam lingkup komunitas yang kecil, keluarga, rumah tangga, maupun dalam komunitas yang lebih besar, gereja. Apa tembok-tembok itu? Bisa berupa egoisme, bisa berupa kesombongan, bisa berupa karena perseteruan di gereja, karena keluarga, atau apa saja. Tetapi kasih Kristus yang berkarya melalui karya penebusannya itu, penyalipannya itu, semestinya mengajarkan kita untuk merendahkan hati, untuk mengampuni, sehingga kesatuan persatuan bisa terwujud. Ketika ada orang-orang egois, seperti khotbah saya dalam 2 minggu lalu, ketika orang itu mementingkan diri sendiri, di mana ada mementingkan diri sendiri, maka di situ ada kekacauan dan berbagai macam kejahatan. Di mana ada egoisme, baik di gereja, nggak usah di gereja, di rumah tangga pun sama. Maka saudara, hari ini kita melihat satu dasar yang penting. Kristus telah mempersatukan saudara. Pertanyaan saya dan saudara, kepada saya dan saudara adalah, apakah Kristus benar-benar sudah menjadi juru selamat dan Tuhanmu yang telah menebusmu, yang telah memperdamaikanmu dengan dirinya, yang telah memperdamaikanmu dengan diri sendiri, sehingga engkau bisa berdamai dengan orang lain. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kehidupan saya dan saudara secara pribadi lepas pribadi. Tapi hari ini kita berbicara dasar yang sangat kuat. Karya penebusan Allah itu mempersatukan, mendamaikan. Saudara, itu sebagai dasar. Karya penebusan Allah itu sebagai dasar. Saya dan saudara boleh memiliki kuasa untuk berdamai. Saudara, saya ingin kita bertanya dalam diri sendiri. Adakah orang yang sulit untuk saya kasihi? Coba bertanya dalam dirimu. Adakah orang yang sulit engkau kasihi? Bagaimana saya bisa menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas? Dan yang ketiga, tanyakan, apakah saya mencerminkan kasih Kristus yang mempersatukan, yang menyatukan, yang mendamaikan, atau sebaliknya, saya justru menjadi pemisah? Saudara, coba renungkanlah 3 pertanyaan itu. Itu menjadi indikator apakah Kristus sungguh-sungguh sudah menjadi penebusmu. Apakah Kristus sudah engkau sungguh-sungguh percaya, imani sebagai juru selamatmu yang memperdamaikan engkau. Saya rindu melalui pembahasan kitab Efesus ini, kita lebih tahu lebih dalam tentang karya Kristus yang memperdamaikan, mempersatukan kita. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah datang untuk menyatukan kami dalam kasih-Mu. Ajar kami untuk mengasihi seperti Engkau, tanpa membeda-bedakan. Tolong kami menjadi pembawa damai, dimanapun kami berada. Dan biarlah kami menjadikan kasih-Mu sebagai dasar persekutuan kami, sebagai dasar
yang memperdamaikan kami, baik dalam komunitas terkecil rumah tangga keluarga kami maupun dalam persekutuan di gereja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup kami ya Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan pada pagi hari ini untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memperdamaikan kami melalui karya penebusan-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memperdamaikan kami dengan Engkau, dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini Tuhan Kau boleh menyatakan kebenaran, menegur kami, mengingatkan kami untuk kami boleh menyadari tentang kuasa karya penebusan dan pendamaian yang Tuhan lakukan. Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur. Tuhan, buka hati kami, lembutkan hati kami setiap pribadi untuk kami boleh mengerti kebenaran ini, bahwa kematian-Mu di atas kayu salib, karya penebusan yang Engkau sedang lakukan, itu yang memperdamaikan kami, itu yang boleh mempersatukan kami di dalam Engkau. Tuhan, kami pada pagi hari ini berdoa agar kiranya kami setiap pribadi, kami boleh sungguh mengerti kebenaran firman ini, dan kami boleh menjadi alat sukacita-Mu untuk memberitakannya kepada orang lain. Tuhan, melalui perkataan, boleh juga melalui setiap tindakan perbuatan kami sehari-hari. Bapa di surga, pagi ini kami juga mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan telah boleh memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama dalam ibadah raya. Kami bersyukur kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur kami boleh diperlengkapi oleh kebenaran firman. Kami bersyukur di dalam ibadah raya Tuhan, kami boleh juga terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, kiranya apa yang telah kami lakukan, yang telah kami kerjakan, boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya semua boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami semua setiap pribadi, kami boleh sungguh hidup di dalam area penebusan-Mu ini. Engkau yang telah menyelamatkan, Engkau yang telah Tuhan memulihkan, Engkau yang telah menyembuhkan, dan Engkau yang terus senantiasa setia memberkati kami. Ajar kami untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan taat kepadamu. Tuhan, kami pagi ini mau bersyukur untuk hari yang baru, untuk kesempatan baru, untuk minggu yang baru. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa mengelola, untuk kami bisa menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan ini dengan baik. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh mengerjakan apapun yang kami lakukan. Apakah waktu untuk keluarga, waktu untuk bekerja, waktu untuk mungkin istirahat, waktu untuk apa saja Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh sungguh mengelolanya. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang sungguh-sungguh tetap boleh memperhatikan setiap keseimbangan yang semestinya ada dalam hidup kami. Terutama Tuhan pimpin kami, supaya kehidupan kami juga boleh sungguh
Tuhan hidup dalam kehendak kuasa Tuhan, perdamaian Tuhan. Pagi ini kami juga mau serahkan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkatilah, Tuhan pimpinlah. Kalau ada jemaat yang bergumul masalah relasi dalam keluarga, Tuhan Engkau yang turut campur tangan. Kalau ada jemaat yang berkumpul masalah mendidik anak-anak, Tuhan Kau sungguh juga yang menjauh memberikan penyertaan-Mu. Berkati Tuhan, beri kepintaran buat setiap anak-anak dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang bergumul di dalam mungkin untuk merindukan keturunan. Tuhan Kau juga yang menolong agar jemaat-jemaat Tuhan juga boleh memperoleh keturunan daripada Engkau. Berkati juga Tuhan dalam setiap penantian keluarga supaya terus berharap kepada Engkau. Tuhan, kalau kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan Kau juga yang menolong, Tuhan yang membuka jalan. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan, Tuhan setiap Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun apa yang berhubungan dengan Tuhan Kau juga yang turut campur di dalam kehidupannya. Kami terus berdoa untuk mereka yang sakit, yang sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan Kau juga yang melawat, yang memberikan pemulihan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang juga bergumul untuk setiap mungkin usaha pekerjaan. Tuhan Kau juga yang menolong. Usaha yang kecil-kecilan atau usaha apapun yang mereka tekuni, Tuhan Kau juga yang memakai. Bagi jemaat-jemaat yang sedang dalam perantauan karena pekerjaan, karena studi, Engkau yang lindungi mereka, jaga, pelihara, dan Tuhan sertai mereka. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami dalam satu minggu ini, termasuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, Tuhan sertailah. Mereka yang sedang dalam perguruan tinggi, mereka yang mungkin sedang sekolah, SMA, SMP, SD, Tuhan berkati. Agar anak-anak kami Tuhan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan pengaruh buruk masa saat ini Tuhan, jauhkanlah. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh dengan baik dan mereka boleh tetap bisa menjadi teladan di kelas masing-masing. Tuhan, di sekolah masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dan sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh memohon dan mengucap syukur kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat mengawali kehidupan kita di minggu yang baru ini. Mari kita awali dengan sukacita. Mari kita awali dengan semangat yang baru. Dan biarlah orang-orang di sekeliling kita melihat betapa kita Tuhan boleh sertai. Sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita ada. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semuanya. Immanuel.